Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini Ananda? Baik. Alhamdulillah. Walaupun kita sudah melewati masa pandemi COVID-19, tetapi kita masih harus tetap yang namanya menjaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, kemudian menjaga aktivitas yang tidak begitu penting, mengingat saat ini kita sudah aktif melaksanakan pembelajaran kita. Untuk itu Anda semua harus benar-benar bisa membagi waktunya ya. Ya Bun. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, ada baiknya kita awali dengan menyiapkan kelas dan berdoa di awal pembelajaran. Untuk itu kepada Ananda ketua kelas, silakan pimpin kelasnya untuk berdoa. Semua siap? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk Ananda ketua kelas yang sudah bersedia memimpin doa di awal pembelajaran kita. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba Ananda perhatikan dulu. Di meja dan kursinya masih ada sampah tidak? Kalau masih ada, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah yang sudah kita sediakan. Silakan ambil. Ya. Silakan dibuang. Ya, kalau sudah silakan duduk kembali ke meja kursinya. Dengan adanya lingkungan yang bersih, maka kita akan menjadi nyaman. Terus udara yang kita hirup juga akan udara yang bersih. Jadi penting sekali untuk menjaga kebersihan lingkungan belajar kita. Nah, selanjutnya Bunda akan mengabsen untuk kehadiran Ananda hari ini. Nanti Bunda mohon kepada sekretaris untuk menjelaskan bagi siapa teman Ananda yang tidak hadir untuk pertemuan hari ini apa kendalanya. Tolong disampaikan nanti ya. Ya. Tia Aprilia. Hadir Bun. Galih Suprayogi. Hadir Bun. Naufal Ardani. Hadir Bun. Jihan Nopiantoro. Hadir Bun. Ya. Ilham Syah. Hadir Bun. Putra Agustian Wiranda. Hadir Bun. Ya. Muhammad Fadli Ramadhani. Hadir Bun. Intan Moza Alfiani. Hadir Bun. Indah Sri Rezeki. Hadir Bun. Irma Desmawati. Hadir Bun. Hadir ya. Surya Saputra. Hadir Bun. Ya. Fitria Diansari. Hadir Bun. Fitrio Dika. Hadir Bun. Muhammad Rifaldi. Hadir Bun. Mary Alpera. Hadir Bun. Ya. Gilang Igustian Winata. Hadir Bun. Siti Nurhaliza. Hadir Bun. Oh, di belakang ya duduknya ya. Muhammad Muslim. Hadir Bun. Wow, ya. Muslimin. Hadir Bun. Ya. Santi Mawarni. Hadir Bun. Rizky R. Hadir Bun. R itu apa?
Rozi, Bun. Oh, Rozi. Iya. Al-Qadri. Hadir, Bun. Nando Andrian. Hadir, Bun. Iya, di belakang ya. Egi Supriyadi. Hadir, Bun. Iya, alhamdulillah hari ini sepertinya kehadirannya 100% ya. Iya. Bunda berharap tidak hanya di awal minggu saja kehadirannya ramai seperti ini, tetapi tetap berkelanjutan sampai pada akhir minggu pembelajaran ya. Ya. Baik. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi ini, ada baiknya Bunda mengingat kembali materi pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Masih ada yang ingat? Saya, Bun. Ya, silakan Ananda Wira. Ya. Materi perpajakan. Materi perpajakan. Benar sekali. Beri aplaus dulu. Ya. Selanjutnya, ada yang tahu pengertian pajak? Bun. Iya, silakan Ananda Naufal. Menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, pajak iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak dapat jasa timbal balik dan langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ananda Naufal, pengertian daripada pajak ya. Jadi menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak dapat jasa timbal balik dan langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Ananda Naufal. Ya, selanjutnya ada yang ingat apa itu fungsi pajak? Saya, Bun. Oh ya, silakan Ananda. Tia, ya Tia. Fungsi pajak 1. Sebagai penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin. Ya. 2. Sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Iya, benar sekali. Jadi, fungsi pajak itu ada dua, sebagai penerimaan pemerintah, kemudian sebagai alat untuk mengatur ya, baik itu pengeluaran maupun penerimaan maupun kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah, selanjutnya Bunda akan menyampaikan akan pentingnya ya pembelajaran pajak ini, di mana dengan mempelajari tentang perpajakan, Ananda semua akan memahami akan pentingnya perpajakan dalam pembangunan ekonomi kita. Ya, di mana manfaatnya untuk kita pelajari, karena dengan menguasai materi kita mengetahui tentang apa saja jenis-jenis perpajakan di Indonesia dan bagaimana cara perhitungannya, baik itu PPh atau pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, kemudian pajak penjualan atas barang mewah atau disebut dengan PPNBM, kemudian pajak bumi dan bangunan. Nah, selanjutnya Bunda akan menampilkan video untuk materi pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bunda Guru SMA dengan Bunda Eka Prawati. Pada pertemuan ini kita akan membahas kelanjutan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai materi perpajakan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang besaran tarif pajak yang akan dikenakan pada jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan menghitung besaran tarif pajak untuk pajak penghasilan atau disebut dengan PPh. Yang kedua, ingatkan kembali mengenai materi pajak. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pajak penghasilan atau disebut dengan PPh. Adapun yang menjadi subjek pajak penghasilan atau PPh yang 10 juta, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
Ya, itulah ulasan materi pembelajaran kita pada minggu lalu ya. Nah, selanjutnya Bunda akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba Anda perhatikan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik model project based learning berbasis TPACK yang dipadukan dengan metode tanya jawab, diskusi dan penguasaan peserta didik dalam pertama menjelaskan pengertian pajak, kemudian yang kedua mengidentifikasi fungsi dan manfaat pajak, yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara pajak dengan pemungutan resmi lainnya. Yang keempat, menganalisis azas pemungutan pajak. Kelima, menghitung jenis-jenis pajak. Keenam, menganalisis sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang ketujuh, menganalisis objek dan tata cara dan cara pengenaan pajak di Indonesia. Selanjutnya, mempresentasikan hasil analisis jenis pajak di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil evaluasi tentang penghitungan jenis-jenis pajak di Indonesia. Nah, ini adalah materi atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Karena kita menggunakan model project based learning, maka itu Bunda berikan perbedaan warna di sana di bagian 5, yaitu menghitung jenis-jenis pajak yang sudah kita bahaskan kemarin ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bekerja di kelompok. Nah, kelompok ini akan Bunda bagi secara acak. Ada 5 kelompok ya. Nanti per kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang saja. Silakan Ananda bentuk kelompoknya. Ya, silakan. Ya, jangan beributan. Nah, duduk sesuai kelompok yang sudah Bunda bagikan secara resmi ya. Nah, selanjutnya Bunda akan membagi LKPD untuk Ananda kerjakan masing-masing kelompok nantinya. Kelompok 2 mana ya? Oh ya, silakan. Ini kelompok? Iya, 4. Ini kelompok 3. Ya, silakan. Dan di sana adalah kelompok 5. Bebas. Nah, sebelum kita melanjutkan diskusinya, silakan Ananda mempersiapkan dulu alat tulisnya, baik itu pena, buku yang sudah Ananda pinjam di perpustakaan sebagai referensi, dan Ananda juga diperbolehkan untuk menggunakan HP hanya untuk materi, untuk mencari materi, bukan untuk bermain game ya. Ya, silakan digunakan HP-nya hanya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, ingat juga bahwa dalam pelaksanaan diskusi akan ada 3 penilaian yang akan Bunda lakukan. Pertama, Bunda akan melakukan penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini akan Bunda ambil pada saat Ananda diskusi. Ya, nanti akan terlihat kerjasamanya, kekompakannya, kemudian rasa ingin tahu, kemudian saling
berbagi tugas dalam kegiatan diskusinya. Kemudian untuk nilai keterampilan nanti Bunda akan ambil pada saat Ananda mempresentasikan hasil proyeknya, ya. Dan yang ketiga, Bunda juga akan mengambil nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini akan Bunda ambil pada saat Ananda mengerjakan post test yang akan Bunda bagikan di akhir pembelajaran nanti. Sejauh ini apakah Ananda paham semua? Ya. Nah, selanjutnya coba Ananda semua tahu tidak apa saja jenis perpajakan yang ada di lingkungan tempat tinggal Ananda? Ya, Bun. Ya, silakan. Saat saya belanja di Alfamart, saya dikenakan pajak. Saat Ananda berbelanja di Alfamart, maka berbelanjanya dikenakan pajak. Ya, benar sekali. Ada lagi? Ya, Bun. Ya, siapa? Ya, Muslim. Pajak ketika membeli kendaraan motor atau mobil. Oh, di saat Ananda membeli kendaraan motor, mau baru maupun bekas gitu ya, dikenakan pajak. Iya, benar sekali. Siapa lagi? Ya, Bun. Ya, silakan Ananda Surya. Pajak ketika kita membeli atau menjual mobil, Bun. Iya, di saat Ananda membeli atau menjual mobil ya. Iya. Selanjutnya siapa lagi? Pajak rumah atau pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini rumah tempat tinggal Ananda ya. Iya, ada lagi yang tahu apa saja? Lagi, Bun. Iya, silakan Ananda Jihan. Jasa menjual pajak membeli tanah, Bun. Iya, pajak membeli tanah. Berapa banyak orang tuamu membeli? Banyak ya? Banyak, Bu. Ini tuan tanah di kampungnya sebenarnya Ratu Jihan. Oke, terima kasih untuk Ananda Santi, Muslim, Surya, Padri, dan Jihan yang sudah memberi jawabannya berdasarkan pengamatan di lingkungan tempat tinggalnya ya. Iya, benar. Nah, selanjutnya Bunda akan menampilkan video tentang cara perhitungan pajak. Dalam hal ini kita akan menghitung pajak PPH ya. Ya, coba diperhatikan. Ya. Halo dan semua, kembali lagi bersama kami di SPT Online Channel. Kali ini kami akan share tentang cara hitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, banyak sekali pertanyaan terkait bagaimana sih cara hitung untuk besaran PPh pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap. Oke, sebelum kita menunjuk pada tutorial detailnya, ada baiknya kita terlebih dulu tahu terkait apa itu PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi di sini adalah objek yang dipotong adalah penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain. Siapa yang dipotong adalah penerima penghasilan. Kemudian siapa yang memotong adalah pemberi pekerjaan. Jadi pemberi kerja dalam hal ini bisa perorangan maupun badan usaha. Oke, selanjutnya adalah dasar hukum PPh pasal 21. Pastinya untuk dasar hukum di sini adalah Undang-Undang PPh sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang terakhir Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Kemudian untuk aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 16 PJ 2016 tanggal 29 September 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Jadi itu dasar hukumnya. Yang pertama yaitu yang perlu diperhatikan unsur pengurang. Jadi tadi biaya jabatan, iuran pensiun, dan jaminan hari tua, kemudian penghasilan tidak kena pajak. Ini yang pastinya harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya tarif pasal 17. Jadi di sini ada lapisan tarif sesuai Undang-Undang PPh, yaitu tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, di mana lapisan tarif tersebut adalah
mengatur terkait besar berapa persen atau berapa tarifnya untuk masing-masing penghasilan kena pajak. Jadi di sini untuk 0 sampai dengan 54 juta penghasilan kena pajak maka dikenai tarif 5%. Kemudian untuk jika lebih besar dari 50 kemudian sampai dengan 550 juta penghasilan kena pajaknya maka kena tarif yang kedua yaitu 15%. Kemudian yang lapisan tarif ketiga yaitu jika di atas 250 sampai dengan 500 juta maka kena tarif 25%. Kemudian selanjutnya jika di atas lebih dari 500 juta maka kena tarif tertinggi yaitu 30%. Di sini untuk tarif pajak tanpa NBP karena sesuai aturan bahwa jika tidak ber-NBP maka kena tarif 20% lebih tinggi. Jadi ini tarifnya 20% lebih tinggi dari tarif normal. Jadi pastinya itu yang pertama yaitu pengurang atas penghasilan bruto, kemudian PTKP dan tarif pasal 12. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menghitung PPh pasal 1 adalah itu. Oke, selanjutnya bagaimana cara hitung PPh pasal 21 atas gaji pegawai? Oke, langsung kita bahas masuk ke case-nya. Jadi di sini untuk contoh kasus yaitu PT Emas Barokah mempunyai karyawan yang bernama Tuan Agung Budi yang berposisi sebagai manajer dengan gaji pokok per bulan sebesar 15 juta dan tunjangan per bulan sebesar 2.500.000. Tuan Agung Budi mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Emas Barokah dalam 1 bulan? Oke, itu kasusnya. Jadi kita selanjutnya langsung masuk ke cara menghitungnya. Nah, di sini untuk gaji per bulan, jadi gaji per bulan kita breakdown dulu. Jadi di sini saya sudah membuat kertas kerja untuk memudahkan dalam penghitungannya. Silahkan rekan nanti download kertas kerja melalui link deskripsi. Untuk menghitung PPh pasal 21 maka kita harus tahu terlebih dahulu PPh 21 per tahunnya. Jadi untuk mengetahui per bulannya kita harus menghitung dulu per tahun. Jadi di sini kita setahunkan untuk gajinya, jadi 15 juta kali 12 bulan. Jadi di sini ketemu 180. Kemudian tunjangannya kita kalikan 12 bulan, jadi 30 juta. Oke, jadi total penghasilan brutonya 210 juta dalam 1 tahun penghasilan brutonya. Kemudian kita perlu ingat bahwa yang perlu diperhatikan ketika menghitung PPh pasal 21 adalah unsur pengurang. Jadi unsur pengurang seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya yaitu satu yaitu biaya jabatan. Nah, biaya jabatan di sini ada aturan bahwa untuk biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto. Nah, di sini tapi 5% itu diberikan batasan bahwa maksimal adalah 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan besaran biaya jabatan sebagai pengurang. Nah, di sini karena 5% dari 210 adalah 10.500.000, maka karena sesuai aturan maksimal hanya boleh dimasukkan sebesar kapan store dan lapor PPh pasal 21. Jadi untuk batasan kapan harus store dan lapor yaitu PPh pasal 21 paling lambat distorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian PPh pasal 21 paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila batas setoran dan lapor jatuh pada hari libur termasuk hari Sabtu dan hari libur nasional maka paling lambat setor dan lapor di hari kerja berikutnya sesuai pasal 24 ayat 3/16 PJ 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 PMK 03/2014. Jadi itu dasar hukumnya terkait apabila batasan setor dan lapor tersebut jatuh pada hari libur. Oke, kemudian selanjutnya untuk laporan bisa melalui website djponline.pajak.go.id sehingga laporannya bisa online. Oke, demikian tutorial tentang cara hitung. Ya, demikian ya. Tadi sudah ditampilkan di video bahwa cara penghitungan PPh dengan menggunakan NPWP, di mana nanti akan dikenakan persentase sebesar 15%.
5% untuk golongan 3 itu apabila dia menggunakan NPWP. Kemudian golongan 4 akan dikenakan persentase sebesar 15% apabila dia menggunakan NPWP ya. Nah, sebelum kita menghitung presentasinya, kita harus terlebih dahulu menghitung tambahan penghasilannya untuk 1 tahun. Jadi kita harus menghitung tambahan penghasilannya dalam 1 tahun, baru nanti ada pengurangannya. Nah, silakan selanjutnya Ananda membuat perencanaan terlebih dahulu proyek yang akan Anda lakukan. Dengan pertama mengumpulkan data terlebih dahulu, seperti menemui guru atau tenaga kependidikan yang ada di lingkungan SMA Negeri 8 Batanghari. Kemudian silakan Ananda mencari sumber data yang relevan, bisa dengan menemui bagian bendahara sekolah untuk mengetahui siapa saja yang mendapatkan tambahan penghasilan, seperti tambahan penghasilan sertifikasi ya. Nah, selanjutnya silakan Ananda menyusun jadwal. Nah, dalam pelaksanaan proyek ini, waktu yang Bunda berikan kurang lebih 2 minggu. Minggu pertama adalah untuk mencari data, dan minggu kedua adalah untuk Ananda mempresentasikan hasil proyek antar kelompok. Nah, silakan dijadwalkan dulu. Ya, silakan. Ya, silakan ditentukan jadwalnya. Kemudian siapa saja yang akan menjadi. Ya, silakan kerjakan di sini. Kalau ada yang masih ragu-ragu, silakan boleh bertanya. Ya, silakan diskusikan. Jadwalnya kapan? Ya, kemudian siapa saja guru yang akan dijadikan sumber data Ananda semuanya. Karena kita proyeknya dikerjakan di lingkungan sekolah kita ya. Ya, silakan kelompok 3. Ya, kerjakan. Ya, silakan disesuaikan jadwalnya. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ya, ditentukan dulu jadwal. Ya, lanjut. Ya, silakan berdiskusi. Nah, tadi Bunda sudah ingatkan ya bahwa dalam kegiatan diskusi akan ada penilaian, ya, penilaian sikap. Nah, ini akan Bunda ambil pada saat Anda diskusi seperti ini, ya. 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 Sudah ditentukan jadwalnya. Ya, tentunya pada saat pelaksanaan nanti bisa hadir semua. Pada saat melakukan proyek harus bisa hadir semua. Ya, infonya sama-sama. Ya. Ya. Nah. Ya. Ya, kelompok 1 jadwal sudah sepertinya ya. Ya. Terus apalagi nih? Diskusinya menentukan guru ya, siapa yang akan dijadikan narasumber. Nah, nanti kalau memang gurunya kurang berkenan atau apapun itu, boleh Ananda minta data hipotetik saja dari bendahara sekolah, bisa melalui Pak Fauzan. Ya, ya, silakan berdiskusi. Yang penting pada saat pelaksanaan proyeknya nanti Ananda semua bisa hadir ya untuk melakukan proyek tersebut ya. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Hah? Ya.
Ya, Bunda akan melihat keaktifan Ananda ya. Ya, silakan berdiskusi. Jadwal kalau sudah dipastikan lagi kapan jam berapa Ananda semua melaksanakan proyeknya ya. 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 Kalau ragu-ragu itu gunanya nanti tadi ya kita sudah menggunakan buku yang relevan, kemudian menggunakan HP. Silakan manfaatkan alat yang ada untuk Ananda mencari cara perhitungannya, kemudian seperti apa saja yang menjadi perhitungan PPH tersebut. Ya, silakan. Silakan. Ya, waktu 2 minggu pelaksanaan proyek sudah dilaksanakan. Silakan Ananda presentasikan hasil proyeknya. Ya, apakah semuanya sudah melaksanakan waktu yang 2 minggu ini untuk melaksanakan proyeknya? Ya, sudah dapat hasil? Sudah. Ya, ini sudah siap untuk dipresentasikan ya? Ya, kalau sudah siap, kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Silakan. Ini kelompok berapa? Wow, kelompok 1 silakan. Kelompok 1 untuk mempersiapkan hasil presentasinya, hasil proyeknya, kerja proyeknya, silakan. Ya, tolong nanti kelompok yang lain memperhatikan ya. Perhatikan kegiatan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Silakan Ananda memberi pertanyaan, masukan atau apapun itu. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi karena silakan kelompok 1 mempersiapkan. Ya, silakan. Ya, kelompok lain tolong perhatikan ya, nanti berikan masukan ataupun pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 yang berangkatkan saya Cindy Ilhamsah sebagai moderator, Gali Supriyadi sebagai pembaca, Tia Aprilia sebagai tanya jawab, dan Nova Adani anggota, Jihan anggota, dan Indah Sri Rizky sebagai anggota. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami pada minggu lalu tentang cara perhitungan PPH. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Gali. Pada Gali kami ya, silakan Ananda Gali. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan cara perhitungan PPH tambahan penghasilan guru. Dalam hal ini, menghitung tambahan penghasilan sertifikasi guru, persentase PPH pasal 21 untuk pegawai negeri sipil atau PNS. Golongan 3 yaitu 5% dan golongan 4 yaitu 15%. Untuk rumus perhitungan PPH tambahan penghasilan guru tahun 2021 adalah jumlah bulan dikali persentase PPH dikali gaji pokok. Di sini kami mengambil contoh dari 2 guru di SMA kita. Contoh yang pertama adalah Ibu Mary Huta Barat, golongan 3D. Masa kerja 16 tahun dengan NPWP nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Menerima tambahan penghasilan selama 12 bulan. Gaji pokok golongan 3D untuk masa kerja 16 tahun. Terhitung dari awal Januari 2021 adalah Rp3.656.000.
PPh tambahan penghasilan tahun 2021 adalah jumlah bulan dikali persen PPh dikali gaji pokok, sama dengan 12 bulan dikali 5% dikali Rp3.656.000 sama dengan Rp2.139.000. Maka tambahan penghasilan yang diterima oleh Ibu Mary adalah 12 bulan dikali Rp3.565.000 dikurang Rp2.139.000 sama dengan Rp40.641.000. Jadi tambahan penghasilan yang diterima oleh Ibu Mary selama 1 tahun adalah Rp40.641.000. Contoh yang kedua adalah Ibu Rosita, golongan 4A, masa kerja 16 tahun dengan NPWP nomor 10.987654321. Menerima tambahan penghasilan guru selama 12 bulan. Gaji pokok golongan 4A, masa kerja 16 tahun. Terhitung dari Januari 2021 adalah Rp3.715.800. PPh tambahan penghasilan guru tahun 2021 adalah jumlah bulan dikali persen PPh dikali gaji pokok, sama dengan 12 bulan dikali 15% dikali Rp3.715.800 sama dengan Rp6.688.440. Tambahan penghasilan bersih yang diterima adalah 12 bulan dikali Rp3.715.800 dikurang Rp6.688.440 sama dengan Rp37.901.160. Iya. Maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diterima antara golongan 3D dengan golongan 4A lumayan jauh perbedaannya, yang disebabkan oleh besaran persentase yang berbeda antara golongan 3D dengan golongan 4A. Baiklah, sekian penjelasan dari Gali. Dalam hal ini apakah ada yang ditanyakan? Saya butuh. Ya, silakan Ananda Mary untuk mengajukan pertanyaan. Silakan perkenalan nama dan dari kelompok berapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary, saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Tadi dijelaskan bahwa golongan 3A persentasi PPh-nya 5% dan golongan 4A persentasinya adalah 15%. Yang menjadi pertanyaan kelompok kami adalah apakah golongan 3B, 3C, dan 3D sama juga 5%. Dan golongan 4A, 4B, 4C itu juga 15%. Nah, demikianlah pertanyaan saya. Terima kasih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan dari Mary kelompok 3. Dalam ini saya akan dibantu oleh rekan saya untuk menjawab. Kepada Tia, kami persilakan. Baiklah, saya mewakili kelompok 1 akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan. Untuk golongan 3, baik itu golongan 3A, 3B, 3C, dan 3D, presentasi pajak penghasilan yang dikenakan sama, yaitu 5%. Dan begitu juga untuk golongan 4, baik itu 4A, 4B, 4C, dan 4D, pajak penghasilan yang dikenakan sebesar 15%. Maka dapat disimpulkan bahwa PPh golongan 3 sama dengan 5%, PPh golongan 4 sama dengan 15%. Demikianlah jawaban untuk kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti. Baiklah, kepada Mary, apakah bisa dimengerti? Baiklah, masih ada yang ditanyakan lagi? Silakan, masih ada pertanyaan? Tidak. Oh, berarti sudah dimengerti ya? Ya, silakan. Kelompok 1 untuk menutup presentasinya. Baiklah, demikianlah hasil dari kerja proyek kami minggu lalu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu ya. Ya. Untuk
saja di penulisannya yang kurang rapi ya. Nah, untuk proyek selanjutnya tolong diperhatikan itu. Kemudian saat diskusinya presentasi juga kepercayaan diri itu tidak hanya di saat ketua kelompok atau tugas yang mempresentasi, yang lain juga harus aktif ya saat temannya mempresentasikan, karena juga sudah benar sampaikan akan ada penilaian. Ya, terima kasih. Ya, juga untuk Ananda Mary tadi dari kelompok 3 ya. Semangatnya bertanya. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Ya, silakan. Selanjutnya silakan kelompok berapa ini ya? Kelompok 2 ya, silakan. Ya, silakan. Nanti dilanjutkan kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan. Ya. Oke, guys. Ya, silakan maju, guys. Mana? Guys. Ya. Ayo Dani. Ya, itu sebelahnya, di sebelahnya dipasangkan. Ya. Sebelahnya ya. Ya. Ya boleh ya, Papa itu agak tertutup sedikit untuk kelompok yang sudah presentasi karena tempatnya kurang besar. Tidak apa-apa. Iya. Iya. Disobek saja nggak digunting. Ya silakan. Ya silakan. Ya, silakan. Ya, ditempel, dirapikan nah, biar saat presentasi nanti enak. Ya, harus dibantu bundanya ya. Oke. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil presentasinya. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya silakan kelompok. Ya, 3 ya, silakan. Ya, silakan ditempelkan. Ya, silakan presentasi ke depan. Silakan. Ya, silakan. Ya, demikianlah untuk kita beri aplaus dulu. Ya, silakan duduk kembali. Ya, ya. Sepertinya sudah semua mempresentasikan hasil proyeknya ke depan. Nah, terima kasih Bunda ucapkan untuk karya. Ya, 2 minggu yang lalu ya. Ya. Nah, selanjutnya Bunda akan membagikan soal post-test seperti yang sudah Bunda sampaikan tadi, bahwa Ananda akan diambil nilai pengetahuannya secara individu dengan mengerjakan soal-soal post-test ini ya. Ya, silakan dikerjakan. Ini harus dikumpulkan hari ini juga. Silakan. Iya, hari ini. Oh, kurang ya? Ya. Silakan. Ini kerjanya tidak berdiskusi lagi, tapi secara individu. Iya, sendiri. Ya, silakan. Ini berapa anggota kelompoknya? Oh ya, silakan. Dikerjakan ya. Ya. Oh, kurang ya? Ya. Oh ya, silakan. Iya. Nah, silakan dikerjakan untuk soal post-testnya sebagai nilai pengetahuan Ananda
sejauh mana Ananda memahami materi pada pertemuan kita hari ini. Ya. Silakan dikerjakan. Sudah. Selesai. Udah, Bun. Ya, dikerjakan, jangan berdiskusi. Sendiri-sendiri. Ya. Giliran diskusi kamu sendiri-sendiri main HP-nya. Giliran sendiri-sendiri diskusi ngerjakannya. Ya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan perwakilan kelompok saja untuk mengumpulkan soal postasi yang sudah diberikan tadi yang sudah dijawab. Ya, silakan kumpulkan ke depan. Ya, tunggu temannya kalau belum selesai, jangan dipaksa kumpulkan. Ada yang salah? Oh ya. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Kelompok 3 udah ya? Sudah. Oke. Iya, tidak apa-apa. Nah, soalnya pun tidak banyak yang Bunda berikan, hanya 5 soal ya. Ya, hanya untuk melihat sejauh mana Nanda memahami materi perpajakan ini. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi dari kegiatan proyek kita yang sudah kita lakukan pada minggu kemarin ya. Nah, apakah Ananda ada yang bisa merefleksi dari kegiatan pesanan proyek kemarin? Silakan. Ya, silakan Ananda Tia. Baiklah, saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan refleksi pada saat kami melaksanakan proyek di lapangan. Ya. Di mana kami mengalami beberapa kendala. Pertama, kesulitan menemui guru yang mendapat tambahan tunjangan sertifikasi dikarenakan bertepatan dengan jadwal mengajar di kelas. Kedua, kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan data baik itu golongan guru maupun jumlah tunjangan yang diterima guru tersebut karena takut disalahgunakan, sehingga kami menemui bagian bendahara untuk mendapatkan data hipotetik saja. Iya, benar. Jadi apa yang disampaikan Ananda Tia tadi mungkin sudah mewakili ya apa saja yang menjadi kendala Ananda pada saat melakukan proyek di lapangan. Tadi disampaikan susah menemui gurunya yang kebetulan bertepatan dengan jadwal mengajar. Kemudian ada ketidakpercayaan guru untuk memberikan data seperti jumlah tunjangannya, kemudian jumlah anggota keluarganya yang dikenakan PPh-nya ya. Nah, inilah permasalahannya. Maka tadi pada minggu yang lalu sudah sampaikan Ananda juga bisa untuk mencari data yang sifatnya hipotetik dengan menemui bagian yang berwenang seperti bendahara sekolah untuk mendapat data mengenai guru-guru tersebut. Ya, terima kasih untuk Ananda Tia yang sudah merefleksi kegiatan proyeknya pada minggu-minggu sebelumnya. Ya, beri dulu, aplaus dulu untuk Ananda Tia. Ya, silakan. Ya, selanjutnya kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah Ananda ada yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Saya Bun. Ya, silakan Ananda Indah ya. Oh ya, silakan Ananda Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan materi pembelajaran hari ini Ya. mengenai cara perhitungan PPh atau pajak penghasilan.
Dalam hal ini kita telah menghitung pajak penghasilan dan menggunakan NPWP. Di mana golongan 3 PPh sebesar 5% dan golongan 4 dikenakan PPh sebesar 15%. Yang keduanya PPh yang dikenakan dengan menggunakan NPWP. Demikianlah kesimpulan materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita beri dulu aplaus untuk Ananda Indah ya, yang sudah bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, benar. Hari ini kita sudah melihat hasil kerja Ananda dalam bentuk proyek. Dalam hal ini Ananda sudah menghitung tentang pajak, besaran pajak penghasilan, khususnya mengenai tambahan guru, tambahan tunjangan guru ya. Nah, yang tadi berdasarkan golongan, kemudian berdasarkan penggunaan NPWP dan tidak menggunakan NPWP. Nah, dari hasil proyek kemarin, Bunda berharapnya Ananda semua sudah mengetahui cara penghitungannya, kemudian apa saja yang akan dikurangkan. Nah, untuk poin yang harus Ananda ingat, sebelum kita menghitung PPh, kita harus menghitung dalam bentuk per tahunnya. Ya, dihitung dalam 1 tahun penghasilan yang diterima, maka akan tahu PPh yang akan dikenakan. Terima kasih untuk Ananda Indah dan Ananda Tia yang sudah merefleksi maupun sudah menyimpulkan tadi ya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan kita pada minggu depan, kita masih melaksanakan proyek ya. Tetapi kita tingkatkan materi kita yang kemarin kita menghitung PPh. Untuk proyek yang kedepannya kita akan menghitung pajak pertambahan nilai. Ini lokasi atau tempat Ananda melakukan mencari datanya itu di lingkungan tempat tinggal Ananda sendiri. Nah, itu juga silakan Ananda tentukan jadwal seperti proyek yang pertama. Tentukan jadwalnya, kemudian apa saja yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan proyeknya nanti. Ya, Bunda berharapnya tidak ada yang tidak hadir untuk melaksanakan proyek itu, supaya Ananda mengerti cara perhitungannya. Sejauh ini bisa dimengerti? Bisa. Ya, terima kasih. Demikianlah untuk materi pertemuan kita hari ini. Apa yang kita pelajari semoga bermanfaat bagi kita, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang harus Ananda ingat bahwa orang bijak adalah orang yang taat untuk membayar pajak. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya sebagai rasa syukur kita akhiri dengan pemimpinan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas nanti sebagai rasa syukur kita atas proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebagai rasa syukur kita atas terlaksananya proses pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk keaktifan Ananda hari ini yang sudah melaksanakan proyek beberapa minggu yang lalu dengan cukup baik. Ini akan menjadi catatan untuk pelaksanaan proyek kita di minggu selanjutnya. Terima kasih Bunda, beri aplaus dulu untuk kegiatan proyek Ananda semuanya. Ya, selanjutnya akan belajar apa? Ya, silakan Ananda untuk berganti pakaian. Kemudian silakan Ananda untuk istirahat lebih dulu ya. Ya, Bu. Ya, sebelum Bunda mengakhiri, silakan Ananda semua rapikan dulu meja dan kursinya seperti semula. Ya, silakan. Ya. Ya. Jangan dorong-dorong. Ya. Ya, silakan.
kasih untuk kesediaannya untuk mengembalikan kursi dan meja seperti semula. Dan Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Ya, silakan.